Ya, kembali bersama saya Nabil Jaya. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas perusahaan data sekali ya dengan kondisi saham DMAS. Dan seperti kita perhatikan ya bahwa banyak order dari DMAS ini ditutup dengan capaian DMAS kuartal 3 kemarin ya. DMAS-nya itu sebesar 0 rupiah dan kita coba proyeksi ya berapa pendapatannya yang kita tahu dan berapa dari wajarnya. Kita using buat keuangan dulu ya. Kita masuk annualized-nya untuk jumlah asetnya sebesar 6,7 triliun, untuk jumlah liabilitasnya sebesar 913 miliar, dan untuk jumlah ekuitasnya sebesar 5,8 triliun. Lalu kita masuk ke laporan laba Juni. Secara interim year to date, pendapatan usahanya sebesar 983 miliar, menurun 21,7% ya, sejalan on-year. Lalu ada laba totalnya sebesar 677 miliar, sejalan on-year. Lalu ada laba usahanya sebesar 520 miliar ya, menurun 28,7% ya, secara year to date. Dan ada laba bersihnya sebesar 608 miliar ya, menurun sebesar 20% secara year to date. Sehingga dihasilkan laba bersih sahamnya 12 rupiah ya. Dan kita masuk ke cash flow-nya. Untuk arus dari aktivitas operasi itu sebesar 666 miliar. Terus arus dari aktivitas investasinya sebesar 1,5 miliar. Arus dari aktivitas pendanaannya sebesar negatif 42 miliar. Nah, saya menemukan ada 3 hal yang menarik ya dari saham ini. Yang pertama itu liabilitasnya. Liabilitasnya itu merendah ya. Dari tahun 2017 liabilitas dan ekuitasnya itu lumayan jauh dan angkanya terjaga tetap rendah ya. Dan yang kedua itu profit marginnya. Profit marginnya itu dari tahun 2017 sampai tahun 2021 itu sekitar 50% ya. 47 sampai 50% profit marginnya, dan bahkan tahun 2022 ini net profit marginnya itu menembus di atas 60% ya. Nah, saya coba membandingkan emiten ini dengan emiten lainnya ya, untuk edisi yang sama ya. Dan dapat kita lihat emiten ini bergerak di industri pengelola dan pengembangan real estate, dan sub industri pengembang dan operator real estate ya. Dan saya sudah mengambil beberapa emiten untuk industri ini ya, yakni ada BSP, SSIA, dan MMLP ya. Saya mengambil berdasarkan total asetnya yang milik-milik ya, sekitar 6 sampai 7 triliun, yakni. Dan kita coba bandingkan dulu BI rasionya. Dan untuk BI rasionya ini DMAS 7,7 kali ya secara 12 bulan terakhir. Untuk BI rasio dan ini yang paling murah ya dibandingkan BSP, SSIA, dan MMLP. Dan ini untuk value ya, BPP itu DMAS dihargai di mahal ya, 1,41 kali. Untuk kita lihat yang emiten lainnya ini di bawah 1 kali ya. Dan bisa kita lihat di sini penyebabnya mungkin karena DMAS ini menghasilkan return on equity itu 14, dan bisa kita lihat di sini, dan yang lainnya itu bahkan sekitar 1 sampai 2% saja ROE-nya. Poin ketiga ya yang menarik bagi saya ini dividennya, dimana kita lihat di sini pun hanya DMAS yang membagikan dividen ya. Kita coba melihat sekali dari dividen DMAS ini di AO Finance ya, dari IPO 2015 itu memang DMAS ini selalu membagikan dividen ya sama kalian, dan dividennya ini bila kita bandingkan dengan MBS-nya, IPO rasionya cukup besar ya. Bahwa bagaimana historis dari DMAS ini dan membagikan dividen, dan juga bagaimana pasar menilai saham DMAS ini ya. Bahwa untuk proyeksi dari nilai wajarnya saya akan memproyeksikan dulu ya berapa laba bersihnya ya. Dan kalau kita lihat dari awal tahun ya, bahwa perusahaan ini akan menargetkan pendapatan sebesar 1,8 T ya, dan ini sama dengan tahun lalu. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya MAS kuartal 3 tahun lalu itu kecil juga ya, 2 rupiah per lembar. Dan ini bukan terlalu beda jauh ya.
dengan MBS Alang. Hanya saya juga melihat bahwa sebenarnya Demas itu masih bisa memiliki potensi untuk menyamakan pendapatannya dengan tahun lalu ya. Dan untuk proyeksi modern saya, kondisi makro ya, saya menggunakan pendekatan top down, melihat kondisi makroekonomi ini dan melihat proyeksi dari propertinya ya secara khusus. Kalau saya menargetkan MAS dari DMAS ini sekitar 19 sampai 20 rupiah per lembar. Jadi kalau kita lihat dividen buyout hasilnya itu sekitar 90 sampai 100%. Dan kalau untuk saya pribadi itu untuk saham seperti ini dengan fluktuasi yang kurang volatil ya, dia akan menggunakan dividen yield itu sekitar 10% ya minimal. Sehingga untuk harga wajarnya itu untuk MAS 19 hari ini ya sebesar 190 rupiah per lembar ya. Dan bila kita lihat dari harga penutupan 27 Oktober ini, harganya tuh 171 rupiah per lembar ya, ada margin of safety sekitar 11,1% ya. Dan ini bagaimana kita ya menilainya, apakah segitu itu pantas pendapatan? Dan bagi saya pribadi itu tidak terlalu masalah ya, mengingat misalnya ini pendapatan dividen buyout-nya itu 10%, capital gain 11%, dan sekitar 21% ya. Dan sekian video analisis DMAS kuartal 3 tahun 2023 ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye.